Selamat siang, Pak Agung. Izin untuk menyampaikan penggunaan aplikasi Odo untuk layanan rawat inap pasien rumah sakit. Di sini saya mengalami kendala di mana kamar tidak terbentuk saat kita input penggunaan fitur hospitalization dan juga input melalui hotel manajemen. Di mana hotel manajemen ini menggambarkan booking dari layanan rawat inap ataupun layanan kamar yang akan disewa oleh customer. Dan di sini saya coba kaitkan antara hasil input hotel manajemen, input booking kamar tersebut dengan penarikan nama pasien di menu hospitalization ini tidak inline. Mohon arahan lanjut, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan coba mulai dari menggunakan fitur admin dengan menggunakan user FO admin. Ya, dari sini sebagai front office saya coba masuk dulu terlebih dahulu ke bagian appointment pasien. Ya, di sini saya akan menggunakan Ibu Nia. Seperti ini mendaftar. Saya coba ambil di sini Dr. Dian. Spesialis Obgyn. Di proses konsultasi rencana di Poliklinik Obgyn dengan kasus di sini abortus imminens. Kemudian untuk schedule hari ini. Di sini ada information terkait front office adalah yang diminta adalah konsultasi, biaya konsultasinya yang akan disampaikan ke pasien. Nah, bila sudah selesai di input data kelengkapannya, kita akan confirm. Nah, dari front office di sini pasien akan menunggu sehingga muncullah waiting, dan bila sudah masuk ke ruang poliklinik, di sini akan masuk ke in consultation sehingga saya akan masuk ke user perawat dan logout dari user front office. Ya, sebagai perawat saya akan masuk ke menu dokter physician atas nama Dr. Dian. Di sini pada aplikasi appointment awaiting Miss Juwita yang sudah appointment tadi. Nah, di sini akan masuk ke ruang poliklinik sehingga in consultation akan perawat klik atau input. Nah, dari sini sebenarnya bisa langsung ke hospitalization, tapi di sini saya akan keluar terlebih dahulu dan menggunakan user Dr. Dian untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum masuk ke rawat inap. Di sini sebagai Dr. Dian akan memanggil pasiennya dan mengklik pasien dan atas nama Miss Juwita tadi. Dari sini dokter bila rencana masuk ke rawat inap, dia akan mengklik hospitalization untuk new patient Miss Juwita. Untuk dokter penanggung jawab Dr. Dian, di sini dokter antara physician dengan dokter sama dari setiap rumah sakit. Di sini mungkin bisa saja dirujuk ataupun keseluruhan yang bertanggung jawab adalah Dr. Dian itu sendiri, sehingga di sini saya juga akan tetap menyantumkan Dr. Dian SPOG. Dengan keluarga pasien di sini saya coba ambil Abdul Al Alim dengan nomor telepon. Ya. Di sini diperkirakan perawatan 3 hari 2 malam. Saya coba discharge date-nya kurang lebih di tanggal 5 Juli. Nah, di sini saya ada mengalami kendala, Pak. Jadi di sini untuk
ruangan tidak terbentuk, kemudian juga bed number juga tidak terbentuk. Di sini saya coba proses pendaftarannya adalah emergency di Premier Hospital. Jadi pada saat ya, namun di sini untuk kamarnya di sini tidak bisa diinput, jadi terblok. Jadi walaupun di sini terbentuk pasien hospitalization ya, namun kamar ya, untuk sebagai dokter juga bisa melakukan evaluasi terhadap pasien. Di sini sudah terisi dari database-nya ya, antara berat badan, tinggi badan, SpO2-nya. Ya. Di sini bisa dilengkapi. Di sini lihat overweight ya, karena kondisinya dalam kondisi hamil. Ya, di sini bisa saya simpan. Dan untuk proses evaluasi terhadap Ibu Juwita pada saat dirawat inap. Dokter kembali lagi masuk ke menu pasien atas Ibu Juwita. Nah, di sini Dokter Dian juga bisa melakukan treatment. Ya, mungkin di sini bisa kita klik new atas nama Ibu Juwita, treatment detailnya terkait kehamilan, barangkali bisa dengan USG. Sini kita coba lengkapi. Mungkin hasil USG-nya misalnya terdapat risiko abortus dan detak jantung janin lemah. Seperti itu, ini bisa kita confirm. Kemudian juga bila ada rencana pemeriksaan ini, bila sudah diterima hasil USG-nya, ini kita bisa saja dari dokter keluar terlebih dahulu ke perawat untuk ke bagian radiologi, atau bisa juga dokter meminta lab request di sini atas nama Ibu Juwita tadi, seperti misalnya tes darah lengkap. Ya, kemarin sudah ada. Di sini bisa kita minta submit request, dan bila hasil sudah diterima, ini juga bisa kita accept. Jadi dari Dokter Dian kita log out dulu, barangkali kita bisa masuk ke laboratorium terlebih dahulu melalui user perawat. Jadi perawat yang akan mengambil hasil dari laboratorium tersebut dengan masuk ke laboratorium. Ya, seperti ini. Sini sudah terbentuk ya. Kemudian kita accept bila sudah dilakukan pemeriksaan. Hasilnya juga bisa dapat dicantumkan oleh petugas laboratorium di sini. Misalnya terdapat risiko penurunan transport oksigen karena anemia. Di sini kita simpan. Kita examine. Sini sudah selesai proses pengambilan sampel darah dan hasil yang diperoleh dari lab
lab sampel ya sudah terbentuk untuk Miss Juwita tadi, sudah di examine. Baik, dari sini kita akan log out kembali ke Dr. Dian. Dan masuk kembali ke pasien Dr. Dian atas nama Ibu Juwita tadi. Ya, dari sini treatment yang sudah diberikan terhadap Ibu Juwita tadi USG ya, ternyata belum di-done ya, belum done. Oke, ini misalnya sudah diterima oleh Dr. Dian hasil USG-nya, terdapat risiko abortus dengan detak jantung janin lemah, jadi sudah komplit ya untuk treatment pertama. Kemudian juga hasil permintaan labnya, lab requestnya di sini juga sudah diterima ya dalam hal ini oleh Dr. Dian. Jadi kita klik accept. Di sini tes sampelnya juga bisa kita lihat sudah dilakukan examine oleh dokter laboratorium. Terdapat risiko transport oksigen ya, di sini adanya anemia. Ya. Karena sudah diterima oleh dokter Dian, maka kita klik accept dan done. Jadi untuk pemeriksaan penunjang atas nama Ibu Juwita, baik itu USG maupun laboratorium, sudah diterima oleh Dr. Dian, spesialis kebidanan. Dalam hal ini untuk pemeriksaan penunjang sudah bisa masuk invoice ya. Kita lihat dari sisi perawat, kita log out dulu, masuk ke user perawat. Kita masuk ke menu nursing. Kita masuk ke menu nursing terlebih dahulu untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan perawat terhadap pasien. Bila sudah selesai, kita lakukan done. Di sini bisa kita lengkapi appointment yang dilakukan oleh Ibu Juwita, juga inpatient ya, jadi merupakan pasien rawat inap yang terdaftar pada pos 008. Di sini sudah selesai, kita klik done. Di sini sudah tercreate sebenarnya dari kegiatan perawat untuk melakukan assessment, namun sini tidak bisa di save. Ya. Kita akan masuk ke fitur nursing dan perawat untuk masuk ke fitur tersebut. Saya coba masuk ke Watrong ya. Jadi pemantauan yang dilakukan oleh perawat melalui aplikasi ini. Di sini kita tahu Miss Juwita dirawat dengan pendaftaran HOSP 008. Di sini untuk perawat belum dibentuk. Bisa saja kita masukkan di sini Suster Erika. Ya, untuk berat badan kita tahu di sini bisa kita isi ulang sampai dengan 70.
tinggi badan 158, temperatur 38, detak jantungnya 72, massa indeks tadi agak gemuk ya 26. Apakah terdapat depresi, ada kebutuhan khusus, rasa sakit, mungkin moderat ya karena perdarahan, dan level juga ini bisa kita isi 1-10. Kita lengkapi sesuai dengan hasil assessment dari perawat. Stolipnya tadi 130 per 90, SpO2 saturasinya 99. Seperti ini kita bisa isi sesuai dengan hasil pemeriksaan. Ini bisa kita simpan. Jadi kalau kita lihat di fitur nursing bisa masuk melalui what around untuk pemantauan di hari pertama Miss Juwita dirawat. Baik, di sini kita log out lagi. Kita mungkin bisa melihat dari fitur ataupun user, menggunakan user Dian lagi sebagai dokter penanggung jawab. Yang masih belum terbentuk, saya coba melalui hotel manajemen. Di sini saya pernah lihat, ternyata nggak bisa ini juga ya. Di sini bisa saja check in hari ini, check out tanggal 7 ya, diperkirakan 2 hari lah, tanggal 5. Customernya tadi adalah Ibu Miss Juwita. Namun di sini juga tidak bisa kita misalnya kita ambil yang deluxe room 304. Biasanya bisa di book, namun ya dari perawat tidak bisa masuk ke sini. Saya coba masuk melalui user front office. Atau FO admin dengan masuk ke hotel manajemen. Di sini tak uji coba di bulan Juni kemarin, saya coba ulang. Check in di hari ini, check out di hari ini. Customernya Ibu Juwita. Ya, tipe kamar. Di sini untuk front office ternyata bisa ya melakukan terbentuk check in atas nama Ibu Juwita. Tapi pada saat saya masuk melalui user dokter Dian, dengan pasien Ibu Juwita, sini hospitalization ya. Kamarnya juga tidak link, tidak inline pada saat didaftarkan oleh bagian appointment tadi di 302. Jadi untuk kasus dirawat inap ini terkait kebutuhan penunjang radiologi, laboratorium itu bisa terpenuhi. Namun untuk kebutuhan kamar di sini saya masih belum bisa masuk, jadi belum bisa terpenuhi kebutuhan terkait penggunaan aplikasi pasien rawat inap untuk kebutuhan kamarnya. Demikian disampaikan untuk penggunaan aplikasi ini. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan,
Terima kasih.